menopangku, ku tak jatuh. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Amin. Benar Tuhan. Oh Tuhan, Engkaulah yang bimbing kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami merasakan kuasa. Kami merasakan penyertaan Tuhan. Amin. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oh Tuhan, benar Tuhan. Tolong kami terus Tuhan. Amin. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang menjadi usaha kami Bapak, kami mohon Tuhan Yesus Engkau tolong memberkati. Amin. 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 Buka jalan Tuhan Yesus. Kami Haleluya. Amin. Haleluya. Apapun Tuhan, pasti Engkau akan. Benar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuatkan hati hamba Tuhan yang akan menceritakan firman. Amin. 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 Dia perkataannya Tuhan berasal dari Engkau. Amin. Kami pun dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah, kita akan meletakkan korban persembahan kita yang pertama. Puji Tuhan. Bekerjalah selagi hari siang. Bekerjalah selagi hari siang. Kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah. Oh pandanglah seorang yang siap di Tuhan. Seperti saudara bekerja terus sampai Tuhan. Bekerjalah selagi hari siang. Kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah. Oh bekerjalah, jalalah yang siap di Tuhan. Mari saudara bekerja terus sampai Tuhan datang. Puji Tuhan. Dan acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Rafael Segala untuk kebenaran firman. Shalom. Haleluya. Haleluya. Tuhan salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Kalau malam hari ini kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita boleh ada di tempat ini dan tentu semua rindu memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saudara lihat Tuhan, jangan lihat saya. Saya banyak kelemahan, mungkin banyak kekurangan, banyak kali yang mungkin menyakiti hati saudara atau bagaimana. Nah, jangan lihat saya, lihat firman. Seperti firman Tuhan di gereja tadi, biarlah kita melakukan pekerjaan Tuhan itu seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, tentu saya berterima kasih kepada koordinator yang ada. Nah, memang setelah saya lihat 2 minggu lalu Michael khotbah, baru minggu lalu Pak Ketua Koordinator. Nah, jadi Bapak mungkin pilih lah hari ini saya, berikut ada lagi. Mana ini bisa semua saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, sudah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa, yang begitu indah kehidupan keluarga di sini. Dan mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Korintus 20. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke 22 hingga ayatnya yang ke 28. Kalau saudara tidak keberatan, mari kita berdiri. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan.
Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuasaan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk menaklukkan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan manusia. Apa yang kuat, silakan dulu sampai di sana membaca firman Tuhan. 28 ayat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk apa yang berarti. Nah, saudara, ini kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Tentu sore malam hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini, tentu ada satu yang bergerak dalam hati kita. Mungkin ada yang bertentangan, mungkin ada yang mungkin, kalau prinsip saya, kalau saya dengar firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu menegur saya bilang amin, puji Tuhan. Ada orang yang melawan, sudah, ya kayak angka kemarin itu ayat itu dia. Hormon, bikin lama apa kita, tak ada saudara. Firman Tuhan yang pernah bilang begitu. Dan saudara, ini kasih Tuhan saya belajar, ketika saya membacakan firman Tuhan, bahkan saya suka, nanti saya buka pada waktu itu. Saya memang dari rumah baca Alkitab selalu. Tapi kalau saudara ini kasih Tuhan, saya mau agar supaya nanti kalau disetting dari rumah, itu bisa berdosa. Itu bisa membuat orang lain lemah. Sebab kita ini manusia punya pikiran yang berbeda-beda. Nah, ini saudara ini kasih Tuhan, apa yang kita mau tinggikan di dunia ini? Firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita. Dan firman ini bukan untuk orang Yahudi saja, tapi untuk kita semua pada malam hari ini yang ada. Dan saudara ini kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan dari suatu kesaksian bahwa ada 13 orang yang memang berinisiatif untuk membantu keluarga di tempat ini, karena mereka juga adalah hamba Tuhan. Mereka memberi diri untuk melayani Tuhan. Maka itu Tuhan kirim berkat yang melimpah. Nah, mungkin saya kasih tahu sama saudara-saudara yang kasih Tuhan bahwa Tuhan itu memang luar biasa, dahsyat, dan saya aminkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dia dapat berkat. Kita tiap hari keluar doi, saudara. Tiap hari keluar doi. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya maju, saya sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sudah memilih saya, maka saya harus laksanakan tugasku, walaupun konsekuensinya besar, tinggi. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Saudara tahu, saudara dikasih, saya dulu ganti-ganti mobil. Tiap hari saya ganti. Tapi sekarang saudara ini kasih Tuhan, kobong kita kasih sewa. Nah, itulah saudara yang dikasih Tuhan kita. Kasih sewa untuk kobong. Ya, semua martanya. Kita anti bajuan. Jadi cuma sewa dari buah. Untuk menghadapi masalah ini. Masalah yang besar. Bahkan masih ada Bapak Gembala katakan, ini bro, sudah. Kita bilang, tapi begitu Om. Waktu Om Gembala datang di rumah, Pak Gembala katakan, sudah ini kayak apa begini? Kayak apa begini? Nah, saya saudara yang kasih Tuhan banyak kali meminta pendapat kepada Bapak Gembala, karena dia lebih senior, dia lebih hebat, dia pengetahuan intelektualnya luar biasa. Bukan cuma firman, tetapi intelektualnya. Dia kata, intelektual itu ada dalam firman. Dia katakan begitu. Jadi Anda kalau berjalan dengan Tuhan, jangan berani ngana andalkan karena kekuatan sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dia bilang 122 kali sidang, saudara. Itu kan suatu pengeluaran biaya yang sangat besar. Kalau mau dihitung dari belakang, kita nggak mampu, saudara.
Tapi itulah Tuhan kita, itulah Tuhan yang luar biasa. Seperti yang disaksikan oleh Bro Weli tadi. Ketika Tuhan melihat, oh anaknya perlu dibantu. Nah maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah wujud daripada bantuan itu saya rasakan sama seperti yang Bro Weli katakan. Nah saudara ini Tuhan, tiap kali saya jalan di dompet saya harus ada uang 1,5 juta satu kali jalan. Tak mau dapat di mana itu? Kita kasih sewa tuh cingke dua-dua lah. Papa punya, orang tua punya, Dinta punya, sebenarnya main tua punya. Tapi kita bicara sama main tua, bagaimana ini sebegini, ya sudah saya sewa aja. Dong sewa lagi, jalan. Terus datang Pak Om, berdoa terakhir, Bapak Gembala doakan di atas. Kita bilang, Om sudah juga, tidak usah berdoa aja di pastori. Ketika saya mau pergi, saya datang ke pastori. Atau ketika saya lewat telepon. Nah saudara ini kasih Tuhan, nah itulah Tuhan. Ketika saya mulai mengalami yang namanya Tuhan, saya tidak mampu lagi. Sampai di sini ke Tuhan, tiba-tiba susah yang dikasih Tuhan. 2 jam kemudian bunyi telepon. Mana nama ini? Yuk, mana boleh datang? Datang di mana? Ini yang buat telepon tadi tahu. Pokoknya nggak datang kemari di Manado. Di Manado mau apa? Katanya besok kita tunggu pangan di Manado. Nah itulah saudara yang dikasih Tuhan kalau Allah yang bertindak. Saya pergi Manado. Sampai di Manado. Dia panggil di hotel tapi orang jahat tuh ini. Tiba-tiba apa? Di situ saudara yang dikasih Tuhan mujizat yang nyata. Saya yang bodoh ini, yang mungkin tidak ada apa-apanya, tapi dia katakan engkau luar biasa, tolong Pak. Dan dia bilang begitu. Orang yang pintar, yang pandai, orang cuma biasa-biasa aja. Dia bilang mana? Semua tuh saudara ada bikin-bikin sempat orang. Hah? Kita bilang ada apa ini? Kita bilang kita ini bodoh Pak. Tiba-tiba dia ambil. Karena kita selalu pergi waktu selesai masalah karena dikaitkan dengan ini. Ya, saya selalu bawa tas besar tuh. Di dalam situ ada doi. Ya paling ada doi situ 1 juta. Baru buka. Dia lihat. Ini dong. Ya sudah. Ini dong kok apa? Nanya nak keluar doi biar 1 sen pun. Kita bilang bapak belum baca. Berarti bapak pandai. Ini bapak belum baca. Bapak baca dulu baru bapak ambil kesimpulan. Nanti kalau kita iya begitu, saudara yang dikasih Tuhan di meja ada tas, kita pikir kertas, malah itu kertas merah-merah, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ketika saya turun, diundang di satu hotel, saya turun, kita bilang, botol apa nih dia? Kita bilang kertas tuh ini apa? Ternyata saudara yang dikasih Tuhan, kertas yang merah-merah. Ditulis di situ, ini ngana pakai bahasa Manado lagi. Ini ngana pakai selama 3 bulan. Tapi pikir selama 3 bulan, berarti banyak nih doi. Saya buka, punya. Sama dan dia bilang, ada doi, yang penting dia doi, saudara dikasih Tuhan. Maka saudara saya katakan, Tuhan, saya maju. Saya hancur, silakan itu memang sudah kehendak Tuhan dan itu juga adalah ibadah. Saya membela orang yang benar. Saya membela milik saya. Bukan membela yang orang punya. Ada orang yang tak punya itu, tapi bukan. Tapi saya membela karena apa? Karena Pak Om, sudah kenapa suara ini? Suara yang paling tinggi di Indonesia. Dia bilang anak maju terus, maju. Ketika ada di Teman Atas di situ, keluar biasaan Bapak Gembala saya lihat, ya datang kepada gubernur. Maka itu saya pikir, ini Bapak Gembala hebat. Dia dikasih apa hikmat oleh Allah. Dia katakan, belum punya sesudah. Dia katakan kepada gubernur. Panggil gubernur, panggil. Kita kenal apa dia? Karena tuh selalu di kantor. Oh iya Pak, ya. Begitu tuh kalau di umum-umum ya biasa juga. Pak bagaimana? Ada bilang apa Pak Gembala? Enggak, balas itu juga. Gak sembahyang kan gitu.
Dan di situ dia bilang, sudah besok nggak pergi kantor. Nggak pergi kantor sudah. Dan di sana ada solusi-solusi yang indah, perkataan-perkataan yang indah. Jadi saya bilang sama Tuhan, saya mau bertahan. Karena apa? Saya berada di pihak yang benar. Kalau saya berada di pihak yang salah, saya mundur. Tapi saudara, ketika saya tanya, dipanggil semua keluarga, datang kepada pejabat yang berwenang, dan mereka bilang, begini satu kata, mana intinya ada. Saya maju sampai saat ini. Firman Tuhan di sini berkata, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh dari dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah, saudara, apa yang firman Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang yang bentak-bentak saya, marah-marah kepada saya. Pak, saya sudah kasih budget ke Bapak, kok Bapak begitu? Saya bilang, emangnya lu, aku nggak kenal sama kamu. Kamu marah-marahin saya, kapan? Apa saudara yang dikasih Tuhan? Kita orang Kristen, saya hanya doakan kepada Bapak. Mungkin Bapak marah-marah karena emosi, tapi Bapak ketika Bapak melihat uang, mungkin saya pikir uang yang mungkin ada di rekening Bapak pasti ada di atas, dan karena pasti ada di atas 50 miliar. Sebab dia seorang yang hebat, dia seorang pimpinan BUMN yang besar. Tapi Bapak marah-marah nggak ada arah. Saya apa namanya? Firman ini bilang, terus. Biar karena bodoh, tapi Tuhan Allah pandai. Dan saya katakan, Tuhan, saya paling bodoh. Tapi saudara yang dikasih, ketika Allah beserta dengan kita, dia akan berperang lawan kita. Apa yang terjadi saudara? 1 minggu kemudian, saya dengar dia sudah ditangkap. Saya dengan Pak Herdi Sutomani, saya kalau tidak salah 2 kali di Bakudapa. Saya ada di Bandara Samratulangi, sama-sama dia juga mau ke Makassar. Tiba-tiba dia masuk. Woi, kamu mau gimana nih baru di Makassar dulu. Tapi dia mau terus, tanda tahu dia mau gimana tuh. Itu di Tamang 2, ada di Tamang 2. Oh, jadi bagi sama-sama dia ada Torah. Karena apa namanya masih belum boarding, jadi cara bicara. Tiba-tiba naik pesawat, kita di muka, dia cuma beda kedua di belakang kita. Baru kita minta tuh yang kedua, permisi kita boleh duduk sini gantian, kita masih tanya untuk pendeta, begitu. Di atas pesawat sudah dikasih tempat sini, dan dia tiba-tiba, ya dari sini ke Makassar sudah cuma 1 jam berapa? 1 jam 15 menit sampai. Dia bilang, gembala bilang tuh hari sesudah. Dia bilang sesudah begini. Sesudah begini DP model. Karena DP orang besar-besar saudara. Ketika landing enak, dia bilang, puji Tuhan. Kita bilang, mau terus. Angkut mana? Kita bilang, cuma di sini. Ya, karena kita ada berkat sini, kita bilang, nggak banyak ya. Kenapa? Dia bilang, puji Tuhan. Jadi dia teruskan bayangan, itulah. Dia juga banyak motivasi, saudara. Di atas pesawat, sudah saya tunduk, dia tumpangan tangan Tuhan, tolong supaya dimanapun saya pergi, dimanapun hambamu ini pergi. Di Makassar, saudara, orang kasih 100.000 panganan, dia bisa bunuh orang, saudara. Di Makassar tuh nyawanya nggak ada hati, saudara. Sampai saat ini banyak begal di sana. Baru saya turun dari bandara, kebetulan dia kan dia rambut, dia potong-potong pendek. Nah, ketika saya mau ambil bagasi saya, tiba-tiba bapak-bapak tentara. Saya pikir gimana tuh tentaranya dia? Terus saya lihat tuh,
nggak tahu tuh Hedi, dia bilang tentara, saudara yang dikasih Tuhan. Dan memang saya yang menjemput saya tentara, tapi dia lah bintang 2. Nah, tadi bintangnya Allah, ini bintangnya dunia. Nah, dia doa, oh ada, puji Tuhan. Ya sama-sama datang. Tiba-tiba mobil, ya dorang buntuti. Apa tuh jenderal bilang? Nah, nggak usah takut. Dorang juga takut pada orang, Pak. Yang penting, yang lebih dulu dia bilang. Nah, begitu, saudara. Nah, dia bekas pangdam di situ. Jadi saya pikir, sudah. Jalan juga sambil di jalan Garuda. Nah, itu hikmat daripada Tuhan itu luar biasa. Dan saudara, 7 jam, saudara. 7 jam saya ada di situ. Yang satu tanya. Kita bilang, Pak, mau kalian balik terus. Ini sampai di mana nih? Balik. Tanya balik. Sudah ditanya, tanya lagi. Jadi ada 7 jam di situ sudah dikasih Tuhan. Tapi apa saudara dikasih? Tuhan mampukan. Tuhan selalu tolong, saudara. Maka itu saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan yang berkata, tapi apa yang bodoh dari dunia ini dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Cuma saudara lihat, bahkan tentang Tante Awi, bahkan dia meneteskan air mata, dia baru terima uang 3 miliar lebih. Tiba-tiba seorang hamba Tuhan yang sangat dikagumi, dia dijebak saudara dikasih Tuhan. Saudara pernah lihat namanya Pak Juliari Batubara, Menteri Pendidikan. Dia adalah orang GPDI yang kuat, yang selalu menopang pekerjaan Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara yang dikasih Tuhan? Hanya karena bantuan untuk orang-orang terkena COVID, tapi beliau katakan beliau tidak tahu. Ya, orang mau bilang orang yang tahu ada 7 koper tuh doi di kamar beliau. Nah, jadi dia bilang dia tidak tahu. Jadi ada potongan di situ, harga 50.000 dipotong 20.000, jadi tinggal 30.000 yang ke orang yang terdampak COVID. Waktu kemarin, waktu lalu, waktu ada acara, menangis, minta doakan. Karena apa saudara dikasih Tuhan? Nah begitulah, ada banyak sekali godaan, ada banyak sekali tantangan sekarang ini. Tetapi kalau kita teguh saudara dikasih Tuhan, kita tidak boleh menjual iman kita, apalagi kita menjual harga diri kita. Kalau kita beriman kepada Tuhan, ya kita menjadi satu hati. Kita bekerja bersama-sama. Ya bekerja bersama-sama itu untuk kehidupan kita. Pak Beli, dia bekerja begitu hebat, luar biasa. Nyala komang apa bilang, tadi dia bilang bekerja dan berdoa, dia nyelajing saudara. Pagi-pagi kita lihat dia supi pasar, dia pedagang saudara. Ya itulah, orang lihatnya dia tambah diberkati oleh orang. Karena dia sudah bilang tadi, bekerja dan berdoa. Nah, bekerja tanpa berdoa juga salah. Mana berdoa kalau tidak bekerja, selebih salah. Nah, makanya itu saudara dikasih Tuhan. Kalau kita mengiring Tuhan, baiklah kita fokuskan kehidupan kita kepada Tuhan, dan biar firman Tuhan yang berafiliasi dalam kehidupan kita. Jangan kita yang berafiliasi dengan firman. Nah, mana mau perintah tuh firman, nah mau jadi-jadi. Mana mau perintah di firman Tuhan, dan boleh. Paling Tuhan bilang, sedang anak kita ada backing, anak dari mana? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yang terakhir adalah apa? Musa, dia tinggikan ular di apa namanya? Dalam satu tulah. Tapi saudara yang dikasih ular itu adalah juga sangat, di firman Tuhan katakan, ular itu tidak bagus. Karena tadi ada ular, saudara, dosa potong. Maka tidak apa ingat ular? Ya, karena dia bilang sedap. Ya kita rasa sedikit sedap putih. Ya begitulah, tapi jangan jadi ular minyak, saudara. Kalau kita jadi pemimpin, jangan jadi ular minyak. Nah, ular minyak itu, gembala bilang apa? Ular minyak itu dia jalan tapi bengko-bengko. Nah, saudara yang maka itu, kalau firman Tuhan datang dalam kehidupan kita, jangan kita anggap kita pandai. Jangan kita anggap kita pintar. Kalau saudara menganggap saudara pintar, saudara melanggar apa? Melanggar mencuri kemuliaan Allah. Nah, kalau Anda mencuri kemuliaan Allah, yang terjadi adalah apa?
Mungkin engkau merasa senang, tapi tiba di kemudian hari akan Allah taruh. Karena Allah itu baik, Allah itu Maha Kasih, tapi dia murka kepada orang-orang yang tidak benar, saudara. Orang-orang Farisi, coba saudara lihat. Mereka hari-hari di gereja, hari-hari di sinagoge. Farisi, mahkamah agama, mereka pintar. Tetapi apa yang terjadi? Karena mereka tidak mampu, karena kesalahan mereka, mereka katakan kepada jemaat, oh, yang salah ini. Loh, yang salah dia. Ada banyak yang demikian tuh. Mana tuh salah? Padahal dia tuh salah. Pura-pura, oh, bakal lain dan dua. Padahal nyanda. Ya kapan orang bakal lain? Nyanda bakal lain. Mana kok iri pada dia? Kita bilang, anak baca-baca Alkitab atau nyanda? Nah, seperti itu yang kita alami. Orang yang bakal lain, dia bilang, dan dua kok dia bakal lain. Gara itu dia jadi begini. Apalagi tobat dia. Ada yang begitu, saudara. Tobat dia. Kenapa dia sekena ini? Jangan, saudara. Kita doakan kepada Tuhan agar supaya dia kembali ke jalan yang benar. Bukan saudara berdoa, tobat, biarkan dia melimbuku, biarkan dia melintuang. Tapi saudara yang kita sudah, ya ini hukum kasih ada di sini. Jangan bilang-bilang, ya katakanlah Tuhan ini orang-orang bodoh yang tidak ada apa-apanya. Tetapi karena kemurahan Tuhan, dia turun dari surga, dia datang untuk menyelamatkan kita semua. Semua orang di dalam ruangan ini ada salah. Yang ada yang tidak ada salah, semua salah. Tapi biarlah kesalahan itu makin hari makin dikurangi. Jangan tiap hari, tiap minggu tak tambah, tiap minggu tak tambah. Dia kunci nyanda mau masuk surga, saudara. Dan orang begitu nyanda kasih dia. Kalau orang Manado toh dia bilang orang itu sudah lebih pahit. Kenapa? Firman Tuhan sudah bilang, ya lama-lama kalau Bapak Gembala dulu, dia bilang lama-lama kita kasih ini ayat. Apa itu? Lebih baik apa? Jangan membuang mutiara kepada babi-babi. Nah, Anda kan pasti tidak mau tuh begitu. Jangan membuang mutiara kepada babi-babi. Karena mereka sudah tahu tapi mereka lakukan. Mereka yang salah, mereka kata, oh dia tuh salah. Nah itu Farisi namanya, saudara. Dan kalau Anda bersifat Farisi, Anda tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Karena itu kata firman. Orang Yahudi mungkin saudara ini kan heran kita dengar ini firman Tuhan. Orang Yahudi di sana di tempat barometer adanya Kristus, di sana ada kemahakuasaan Allah ditampakkan. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi, jangan mengusik hambaku Israel. Di firman Tuhan katakan demikian. Tetapi ketika dikikis oleh waktu sampai datang di jemaat yang ada Korintus, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi apa? Jadi bobrok, saudara. Jadi biongo kata begitu. Maka itu saudara kata, rubah kehidupanmu. Jangan dengar firman Tuhan. Sepertinya acu-acu nyanda, acu beba. Oh ini begini. Mudah apa saudara di sini? Kalau cuma begitu cuma datang. Orang strata kehidupan manusia beda-beda. Pemikiran juga manusia beda-beda. Dua sarjana teologi yang taruh di sini beda dengan penafsiran. Kalau ada orang begini, ya bisa dia bilang kurang ajar dia. Satu bilang, oh dia mungkin data tigos tuh. Karena apa? Penafsiran beda-beda, saudara. Saya dari ibu gembala, satu tanpa dulu, saudara. Satu tanpa kuliah. Jadi apa saudara ini kasih saya lihat? Dan ini buktinya dia. Ibu cuma mama dia, tapi dia orang intelek, pintar. Selalu dapat juara, saudara. Anda mungkin bingung, dia duduk deh. Ya, sejajar begitu, kuliah sama-sama. Dan dia orang yang brilian. Saudara ini kata susah, paling susah. Coba saudara lihat, memimpin menjadi seorang pemimpin besar seperti karena pegang eklesia pipai begitu. Nah, manusia tanduk ada berapa banyak? Tanduk ada atau tanduk dianya betul. Oh dianya betul. Baru orang lain baju bagus. Dia bilang ada beli dicabok satu dia. Ada banyak kata-kata yang demikian. Nah, hadapilah orang itu dengan apa? Dengan senyuman. Dan biarkan dia melimbuku sendiri. Dan dia sadar sendiri. Banyak yang demikian, saudara. Dia sadar sendiri dan dia ikut jalan Tuhan. Bukan ikut jalan pikirannya. Kalau ada orang yang demikian, yang ikut, saudara. Kalau saudara ikut, saudara pergi sendiri. Melainkan ikut tuh firman.
Datang di gereja dengar tuh firman, datang di ibadah ini dengar tuh firman. Karena firman ini adalah tujuan kita untuk kita datang ke tempat ini. Untuk kita datang di tempat ini untuk saling membagi berkat. Kita saling mengasihi, kita saling menyayangi. Bagaimana satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat bertepik sorat. Tapi sedang torang sudah dikasih Tuhan. Torang dan torang baku gigi, baku marah, baku salah. Masalah doi bisa diki, baku. Kalau doi masalah boleh cuy. Ini sudah dikasih Tuhan. Lain kalinya sampai, ya paling tinggi 200.000. Bakal layakan saudara, mau apa-apa. Cuma ada tuh ikut tuh jalur yang betul. Karena gembala bilang begitu, karena firman Tuhan bilang begitu. Dia pakai dia pikiran sendiri. Maka yang terjadi apa? Kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan, saudara. Maka apa yang terjadi apa? Jadi blok-blok. Padahal mereka cilik, saudara. Nah, saudara ini yang dikasih saya kira saya sudah akan berhenti berbicara, tapi saya yakin dan percaya kuasa Roh Kudus akan nanti lebih menerangkan kepada kehidupan saudara. Nah, saudara pulang, saudara baca nih kitab 1 Korintus 1 ini. Nanti itu berbicara sekali hikmat Allah dan hikmat manusia. Nah, jadi jangan pakai pikiran sendiri karena orang ini bodoh, firman Tuhan bilang. Kalau ada orang yang meninggikan di sini, dia tidak ada apa-apa. Tong kosong dia babunya nyaring. Tapi kalau tong itu udah isi dia, padi lebih baik isi dia. Lebar tunduk bukan lebar ini ya, itu memang sombong. Kalau saudara sombong di hati saudara yang sudah baku tuduh sana sini. Saya kira demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita melihat satu lagu tak tersembunyi kuasa Allah. Turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus mengatasi semua masalah. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Dia tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Kita akan bersyukur untuk kebenaran firman Allah. Nanti Ibu Yeni akan berdoa syukur untuk kebenaran firman Allah dan persembahan. Yesus Lebih besar dari segala-galanya. Amin. Amin. Dia tak Tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Amin. Terima kasih Bapak. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih. Amin.